Barcelona terus menampilkan performa impresif sampai dengan pekan ke-16 La Liga. Di laga terbarunya kontra Atletico Madrid, mereka meraih kemenangan dengan skor tipis 0-1. Kemenangan ini membuat asa Blaugrana keluar sebagai juara La Liga semakin terbuka lebar. Padahal di awal musim mereka sempat terpuruk dengan dipastikan tersingkir dari Liga Champions. Cetak Gol coba merangkum kebangkitan Barcelona sebagai berikut. Gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Perjalanan Barcelona di Liga Champions musim ini nggak seperti yang diharapkan. Pasukan Xavi Hernandez dipastikan gagal meraih trofi si kuping besar setelah gagal lolos ke babak 16 besar. Padahal di awal musim lalu mereka sempat gembar-gembor dan bertekad bisa melaju lebih jauh. Namun takdir berkata lain di mana mereka kembali terlempar ke kompetisi malam Jumat. Ini merupakan kali kedua Barcelona kembali mencicipi kompetisi kasta kedua Liga Eropa tersebut. Padahal beberapa persiapan telah dilakukan Blaugrana dalam 2 musim terakhirnya. Salah satunya dengan mengganti sang pelatih Ronald Koeman dengan pemain legend mereka, Xavi Hernandez. Saat itu Xavi punya track record yang bagus saat masih menukangi klub asal Qatar yakni Al Sadd. Kedatangannya pun disambut sukacita oleh berbagai pihak, sebut saja Eric Garcia. Dia mengatakan kalau Xavi punya kualitas yang sama dengan Pep Guardiola dan Luis Enrique. Pujian bukan hanya datang dari internal klub, melainkan datang dari berbagai kalangan, termasuk Steven Gerrard yang menyatakan kekagumannya kepada pelatih Spanyol tersebut. Steven Gerrard menilai penunjukan ini adalah langkah yang cukup cerdas bagi Blaugrana. Bukan hanya mengganti pelatih, Barcelona juga disibukkan dengan kedatangan pemain elit ke Camp Nou. Mulai dari nama-nama seperti Robert Lewandowski, Rafinha, Jules Koundé, Franck Kessie sampai dengan Andreas Christensen yang sukses didaratkan ke kota Barcelona. Sayangnya berbagai persiapan itu harus sia-sia di mana salah satu rencana besar mereka untuk bangkit di Liga Champions dipastikan gagal total. Ditinggal pemain legenda. Tidak hanya gagal lolos ke fase 16 besar Liga Champions, penggemar Barcelona juga kembali dilanda kesedihan hebat saat ditinggal salah satu pemain legenda mereka. Sebut saja Gerard Piqué yang memutuskan untuk pensiun pada akhir November yang lalu. Keputusan itu cukup mengejutkan mengingat bek Spanyol itu dianggap tergesa-gesa mengambil keputusan tersebut. Sebab Gerard Piqué memutuskan untuk gantung sepatu di tengah kompetisi yang belum selesai. Alasan Piqué pensiun adalah karena perlakuan Barcelona terhadap dirinya. Dia mengaku kalau klub sudah nggak menginginkan jasanya lagi. Padahal Gerard Piqué sudah melakukan pengorbanan besar dengan bertahan di tengah krisis yang melanda Blaugrana. Saking cintanya dengan klub Katalan itu, dia sempat rela memotong gajinya hingga 2 kali lipat. Namun pengorbanan itu nggak serta-merta dihargai oleh manajemen klub. Saat itu manajemen sudah mendapatkan pengganti Piqué dengan meminang Jules Koundé dan juga Andreas Christensen. Selain Piqué, Barcelona juga terancam ditinggal oleh Sergio Busquets. Kabarnya Busquets akan hijrah ke MLS setelah kontraknya di Barcelona berakhir di musim panas ini. Inter Miami jadi klub yang paling serius untuk menggait jasanya. Walaupun begitu, Xavi Hernandez masih mencoba untuk membujuk sang pemain untuk bertahan. Buktinya, ia masih menjadikan Busquets sebagai pemain utama Blaugrana di setiap pertandingan. Berani jor-joran saat krisis melanda. Sudah bukan rahasia lagi kalau Barcelona menjadi klub dengan neraca keuangan yang sama sekali nggak sehat. Hal ini disebabkan oleh beberapa kebijakan keuangan yang terkesan terburu-buru. Di tengah krisis keuangan yang dialami, Barcelona nggak segan mengeluarkan modal yang besar. Pada Agustus yang lalu, Joan Laporta melaporkan kalau klubnya resmi menarik tuas ekonomi yang keempat kalinya. Saat itu, kepemilikan hak siar Barcelona sebesar 24,5% dijual ke Orpheus Media. Hal ini membuat mereka bisa mendaftarkan ke-7 pemain baru di musim ini. Perlu diketahui, Blaugrana telah menghabiskan dana mencapai 165 juta euro untuk merekrut 7 pemain itu. Pertama ada Robert Lewandowski yang didatangkan dengan mahar 45 juta euro. Ex penyerang Bayern Munchen itu jadi pemain yang subur dengan mencetak 19 gol dan 6 assist. Selanjutnya ada nama-nama pemain lainnya yang berhasil digait oleh Blaugrana.
mulai dari Jules Koundé yang didatangkan dari Sevilla seharga 50 juta euro dan Rafinha yang didatangkan dari Leeds United seharga 58 juta euro. Selain nama yang disebut tadi, mereka juga sukses menggait beberapa nama pemain secara gratis, mulai dari Andreas Christensen, Hector Bellerin, Frank Kessie, dan juga Marcos Alonso. Dari ketujuh rekrutannya itu cuma Robert Lewandowski yang bisa beradaptasi dengan baik. Sisanya bisa dibilang masih kurang maksimal. Bangkit dan tampil superior di La Liga. Barcelona mengambil banyak pelajaran atas kegagalannya di Liga Champions. Terbukti di La Liga musim ini Blaugrana tampil seperti kesetanan. Mereka tercatat baru menelan satu kekalahan saat dipermalukan oleh sang rivalnya Real Madrid. Dalam laga El Clasico itu, Blaugrana harus menyerah di Santiago Bernabeu dengan skor akhir 3-1. Akan tetapi sejak kekalahan itu, Blaugrana terus tampil konsisten sampai dengan penutup tahun 2022. Dari 7 pertandingan yang dimainkan, mereka mampu memenangkan 6 laga di antaranya. Sementara 1 laga sisanya berakhir imbang 1-1 saat menghadapi Espanyol akhir Desember lalu. Kemenangan demi kemenangan yang diraih membuat Barcelona bertengger di puncak klasemen. Pada laga terbarunya menghadapi Atletico Madrid, Barcelona berhasil mencuri poin di Civitas Metropolitano. Laga itu sendiri berakhir dengan kemenangan tipis 0-1. Kemenangan itu membuat skuad Azulgranas unggul 3 poin atas sang rivalnya Real Madrid. Sebaliknya, performa El Real dalam beberapa laga terakhir memang sedang angin-anginan. Anak asuh Carlo Ancelotti itu bahkan baru saja dipermalukan oleh Villarreal yang saat itu diasuh oleh Quique Setién. Bahkan di laga itu Ancelotti jadi sorotan dengan menerapkan formasi yang aneh. Gak sedikit dari netizen yang membuat meme dan menyandingkan formasi tersebut dengan bentuk mixe. Setién sendiri bukanlah sosok asing bagi rakyat Katalan. Pasalnya dia pernah menjadi juru taktik Barcelona di tahun 2020 yang lalu. Sebelum kompetisi dimulai, Xavi Hernandez sempat sedikit merendah dengan skuadnya. Dia mengatakan kalau Barcelona bukanlah klub favorit untuk bisa keluar sebagai juara La Liga di musim ini. Sebaliknya, Xavi mengatakan kalau Barcelona baru sebatas kandidat juara saja. Berpeluang juara. Asa Barcelona untuk keluar sebagai juara La Liga semakin terbuka lebar. Hal ini disampaikan oleh Xavi Hernandez selepas sesi konferensi pers pada saat laga menghadapi Atletico Madrid dini hari tadi. Mantan pelatih dari Al Sadd ini mengaku senang dengan kemenangan yang diraih Barcelona, sebab skuadnya bisa mengatasi tekanan yang diberikan oleh para penggemar Los Rojiblancos. Xavi mengatakan kalau para pemainnya sempat kesulitan di 20 menit setelah peluit dimulai. Namun setelah itu mereka mampu mengendalikan permainan sepenuhnya. Terbukti Barcelona bisa mencetak gol lewat Ousmane Dembélé pada menit ke-22 pertandingan. Menurut Xavi, ini merupakan 3 poin yang sangat berharga untuk Barcelona. Pasalnya, kemenangan ini jadi modal penting mereka untuk bisa mengungguli sang rivalnya. Xavi sendiri merasa bangga dengan perjuangan anak-anak Katalan selama 90 menit di atas lapangan. Dengan bangganya, Xavi mengatakan kalau Barcelona berpeluang besar memenangkan gelar La Liga di musim ini. Walaupun begitu, pelatih 42 tahun ini nggak boleh besar kepala begitu saja. Sebab ada Real Madrid yang bisa jadi bom waktu ancaman bagi Barcelona. Bisa saja anak asuh Carlo Ancelotti itu menikung Blaugrana di detik-detik akhir sebelum kompetisi selesai. Apalagi di musim ini klub yang dipimpin oleh Florentino Perez itu tampil nggak begitu buruk. Sebab mereka saat ini jadi satu-satunya wakil Spanyol yang masih bertahan di kompetisi Liga Champions. Itulah ulasan kronologi lengkap kebangkitan Barcelona. Bagaimana pendapatmu? Apakah ini jadi awal kebangkitan Blaugrana untuk bisa kembali menguasai dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.